kita masuk ke era dimana orang tuh kalau konser tuh rebut-rebutan untuk ngerekam live performance. Lu sebenarnya seneng dengan era ini atau lu lebih seneng udah lu taruh HP lu nikmatin gue gitu? Itu udah refleks sih menurut gue. Karena gue pun begitu kemarin gue nonton Beyonce di London. Gue udah bilang ke temen gue, pokoknya gue cuma mau ngerekam 4 lagu, sisanya gue mau nonton pakai mata gue. Nggak bisa, tetap dikit-dikit. Indo Music Talk lagi barengan gue Christian Bong dan hari ini ada Afgan. Selamat datang bro. Sebelum mulai gue pengen ngasih lihat sesuatu nih bro ke lo. Apa ini? Wah ini 2016 ya? 2016 Project Yonder. Iya loh. Gue one of the influencer waktu itu di Bandung. Nanti kita bakal tunjukin. Mana Yonder itu ya? Udah gak ada kayaknya. Rest in peace. Waktu itu kayaknya lo abis ini konser juga kan di malamnya ya? 2016 Konser. di Yonder juga. Apa bukan? di Hotel Trans kalau nggak salah waktu itu di. Oh, di Bandung ya? Di Bandung ya. Iya. Konser apa ya namanya ya waktu itu ya? Oh, Sides. Sides ya. Iya, benar. Itu tour. Malamnya gue juga nonton itu. Oh iya. Jadi gue sempet ngerasain yang orang-orang lari di. Gue juga nggak tahu kenapa waktu itu lari karena semuanya udah mungkin semuanya udah tiket holder ya. Cuma waktu pas ngelewatin gate kayak mereka rushing gitu ke dalam ruangan. Kenapa ya? Gila ini gue satu lari semua ikut lari gitu. Iya kayaknya. Ya itu pertama kalinya gue ketemu lo by the way 2016 dan now we're here. Itu gue lihat 8 7. Gue lihat lu nggak ada perubahan sama sekali ya bro, tapi lu juga nggak ada. Coba lihat. gue looks a bit lu younger, juga, tapi lu lebih younger sekarang justru. Kalau gue ya sama aja cuma nggak pakai kacamata aja sekarang. Okay, but anyway, welcome to Indo Musikgram Afgan. Thank you. Kayaknya kalau ngomongin Afgan nih ya, kita nggak bisa lupa sama semua fenomena yang udah pernah lu bikin di Indonesia, baik dari era Terima Kasih Cinta sampai kolaborasi internasional sampai upcoming nih, lu bakal bikin konser lagi nih, Evolution. Nah gue pengen nanya lebih ke, lu selama ini dikenal di publik sebagai penyanyi ballad mostly. Orang bilangnya lagu mellow gitu ya sampai sekarang. Tapi lu sendiri setuju gak sih dengan branding bahwa lu nih lagu ballad, penyanyi ballad atau lagu-lagu mellow gitu? Setuju aja, gue sih nggak ada masalah sih. Cuman emang kan, tapi dari awal gue udah nyanyi lagu beat juga gitu kayak Panah Asmara, Lengang Puspita, Knock Me Out, dia wajah mengalahkan duniaku. Jadi emang dari awal gue nggak terpatok semua lagu ballad. Cuman entah kenapa setiap gue nyanyi lagu slow itu orang tuh kayak mungkin kayak bisa menyentuh perasaannya mereka gitu, kayak emotionally kayak connect nih sama pendengarnya. Jadi yang lebih ngena di hati pendengar ya lagu ballad itu. Dan kita ingat lagi Indonesia memang suka banget lagu ballad dari dulu. Sejarahnya. Mereka memang pendengar kita tuh cinta banget sama lagu sedih, lagu slow. Gitu itu sampai kapanpun sih kayaknya. Sampai nanti 2040 kayaknya masih akan begitu. Tapi kalau personal taste lu sendiri sebenarnya lebih nyaman ketika gue berapa kali nonton live performance lu ya, ada kayaknya jarang banget lo ada tampil yang format simple gitu. Entah ada backing vocal, entah ada tambahan instrumen tiup gitu ya. Lo sebenarnya lebih nyaman ketika upbeat song secara vokal dan secara emosi penyampaian, atau sebenarnya ketika ada kayak yang tadi lo bilang gitu, ketika lo nyanyi ballad dan lebih ada two ways interaction, lo lebih lo sendiri lebih nyaman di situ juga nggak sih? Gue semuanya tuh punya kayak energinya masing-masing gitu buat gue. Kalau gue nyanyi lagu up tempo itu tuh kayak seru gitu, kayak fun. Gue bisa ngelihat tuh energi penonton tuh kayak langsung kayak apa ya, lu datang ke konser musik kan lu pasti pengen lepas gitu ya. Nah itu bisa tuh ada di lagu-lagu
upbeat gue. Apalagi kayak Panas Marah tuh pasti mereka semua udah kayak lepas gitu. Tapi pas lagu ballad itu memang kayak ada interaksi gitu loh. Kayak gue bisa semacam duet gitu sama Oh, oke. sama penonton. Dan lagu-lagu ballad itu tuh udah jadi kayak soundtrack hidupnya mereka. Mereka kayak aduh jadi inget banget nih pas lagu ini gue putus gitu. Atau gue lagi ngelamar pacar gue pas lagu ini gitu. Jadi emang momen-momen hidup mereka tuh mungkin diisi dengan lagu-lagu gue juga gitu. Yang lagu-lagu sedih. Lagu-lagu ballad ya gak sedih. Lagu-lagu ballad. Berarti kalau regarding to topik barusan lu bilang momen-momen penting, lu termasuk yang lumayan sering nggak dari sekian job yang udah lu terima di panggung nih bro? Proporsi weddingan tuh berapa persen? Weddingan tuh ya 60% kali ya. Buset, serius? Jadi 60%? wedding singer sebenarnya. Ya 60% bisa dibilang 60% sisanya ya festival pensi gitu. Buset. Kayak kenapa kayak gue kayak gara-gara nggak kalau weddingan tuh nggak terlalu di post kali ya. Kalau weddingan kan private event ya. Iya, Jadi iya, gue iya. jarang kayak biasanya bawa fotografer atau apa tuh biasanya untuk acara yang publik. Iya. Buset 60%, gue gak expect. Gue pikir tadinya kayak 30 to 40 gitu, 60%. Dan Kayaknya wedding 60, di Indonesia wedding 60% ya. Pas Dan tanya top- semua penyanyi. top play-nya berarti apa nih? Terima kasih cinta? Bukan cinta biasa. Bukan cinta biasa? Oke. Itu kayak udah pasti di request. Oke. Dan kalau dari wedding sendiri, gue yakin setiap performance gig itu pasti ada perks-nya masing-masing ya ketika tampil di pensi, tampil di festival, jadi line up, tampil di wedding gitu. Nah kalau ngomongin wedding sendiri nih, ini kan something yang very close ya. Panggungnya sama panggung si yang wedding tuh biasanya nggak jauh-jauh amat gitu. Dan biasanya secara staging juga levelnya agak mirip nih secara ketinggian level dari lantai gitu ya. Yang paling unforgettable wedding moment performance ada gak sih? Apakah mungkin yang ceweknya mempelai ceweknya histeris sama lo gitu sampai meluk atau misalnya semua tamunya sampai lupa kalau itu wedding malah ngeliatin lo gitu, ada gak sih unforgettable Oh moment? iya. Pokoknya kalau wedding, gue sampai udah tahu spot-spot tempat-tempatnya ya. Kayak kalau kayak wedding di Makassar Oke. sama wedding di Surabaya tuh beda. Oke, vibe-nya. gimana tuh bedanya? Kalau lu di Makassar atau wedding di Medan, itu kayaknya wedding rasa konser gitu. Jadi kayak Oke. konser semuanya tuh kayak maju ke heboh gitu. Pokoknya Panggungnya ya, juga stagingnya juga orang panggung lupa ya? itu lagi kawinan. Tapi kalau di kayak di Surabaya itu mungkin lebih kayak duduk, lebih sopan, lebih yang kayak ini mau nyanyi tapi agak jaim gitu. Ada gitunya. Jadi udah tahu. Iya. Soalnya Surabaya ini ya dining ya, duduk ya, nggak yang Dan wedding prasmanan Surabaya gitu tuh ya. kayak Crazy Rich Asian banget sih. Iya, Yang iya, kayak iya. heboh banget. Heboh. lah. Iya, paham. Oh berarti kalau dari wedding experience, ketika misalnya kayak tadi contoh di Makassar, Medan, lo nggak terlalu beda ya vibe-nya ya, sama kayak konser lah ya? Iya, Berarti seru. ada backstage-nya gitu ya, ada. Iya di Surabaya juga ada backstage-nya. Oke. Iya, cuman in terms of the crowd itu beda banget. Oke. Beda banget. Crowd-nya ya, siap. Nah, kita flashback ke 2008 nih ya kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong. Itu debut lo ya, bener gak? Iya, 2008. Nah, waktu itu gue inget bener diberitakan di tabloid sih ya, tabloid Dulu dan tabloid. radio dan Free Magazine. Waktu itu kalau lo inget tahun 2008 tuh Free masih Magazine. banyak Free Magazine ya. Iya loh. Itu diberitakan bahwa lo adalah talent yang ditemukan dari karaoke. Jadi kalau berita yang beredar nih ya, Afgan nyanyi di ruangan karaoke, orang lewat kaget denger, lalu minta direkam dan akhirnya debut. Apakah itu berita yang beredar itu betul atau sebenarnya what really happened sih? Maksudnya how did it happen bisa jadi turning point lo jadi yang lagi iseng, Di-discover gitu. iya iseng nyanyi dan akhirnya jadi lo sekarang. Jadi emang bener itu beritanya.
gue tuh anaknya pemalu banget dari kecil. Gue even nyanyi di depan keluarga gue aja nggak pernah. Jadi basically ini kayak talent yang gue hidden talent lah pada saat itu, nggak pernah gue kasih unjuk ke siapapun. Terus gue waktu SMA iseng-iseng lah, oh ini kayak kalau nyanyi di dulu namanya Wannabe. Kalau nyanyi di Wannabe ini kan di dalam booth ya, nggak ada yang ngeliat juga kan. Jadi gue bisa kayak all out gitu. Terus tanpa gue sadarin ternyata di luar tuh dipasang di speaker-speaker yang di luar gitu. Lewat lah nih yang punya tempat, yang punya Wannabe ini lewat lah. Bisa-bisanya pas lu nyanyi lewat yang punya? Lewat. Atau memang yang punya tiap hari di sana? Yang punya lah, yang tiap hari di sana. Oke. Terus, oh ini cerita lucu deh. Gue gak nyadar, udah deh, gue pulang. Terus mereka tiba-tiba, itu tadi siapa yang nyanyi gitu. Gak minta nomornya. Enggak. Tapi kayaknya masih anak SMA deh kata masnya gitu. Memang waktu itu masih SMA? Masnya pakai seragam SMA gue. Oh, okay. Akhirnya lah dicari lah di SMA Jakarta Selatan tuh. SMA 70, SMA 6. Gue SMA 34 waktu itu. SMA gue gak dicari. Jadi mereka kayak nyari satu-satu, ini ada gak yang suaranya kayak gini. Terus ada yang ngaku-ngaku juga gitu. Oh iya? Ada yang, oh ini suara gue. ternyata pas disuruh nyanyi, loh kok beda gitu. Terus akhirnya ya udah setelah itu 3-4 bulan setelahnya gue datang lagi. Gue emang sengaja mau bikin CD gitu. Waktu itu kan kayak baru kaget mereka ketemu lo. Baru mereka kayak, lah ini yang waktu itu nih kayaknya nih. Langsung disamperin gue. Terus kayak, mau bikin album gak? Kayak digetok. Langsung. Tapi langsung proposnya langsung mau bikin album gak gitu? Mau bikin album gak? Kita lagi mau bikin label nih. Kita mau bikin kamu album. So, wow. Kayak, hah? Masih SMA, maksud sih beneran gitu. Dan waktu itu the first person yang lo kontak untuk membahas tentang ini siapa? Nyokap gue, jadi gue bilang ke mereka, iya saya bilang mama dulu ya gitu. Terus mama, and her reaction was? hah? Gitu kayak, mama tahu sih kamu bisa nyanyi, tapi kayaknya mama gak tahu kamu bisa sampai dibikinin album gitu. Terus tapi nyokap kayak, ya udah sini ketemu. Dan setelah itu ya udah langsung. Wow. Dan emang lagu apa sih yang lu nyanyiin waktu itu sampai mereka? Gue nyanyi Ordinary People, John Legend. Oh wow. The original arrangement. Iya. Full song. Full song. Oh oke. Mungkin dia langsung, anjir ini anak SMA taste-nya kok oke banget nih. Apalagi waktu 2008 kayaknya John Legend lagu itu lagi hype banget juga. Iya, 2007-2008 tuh lagi. Iya. Jadi gue emang dulu dengernya kayak John Legend, Jamie Cullum lah, James Morrison. Iya itu tahun-tahunnya mereka. John Mayer juga ya di tahun Mayer, itu ya. Suka banget. Album Continuum tuh 2006. Neo. Iya. Oke, jadi 2008 sampai 2023. Lu pasti kan udah ngelewatin kalau nggak salah fans lu namanya Afganisme ya. Nah, Afganisme, gue kemarin lihat baru aja bikin intimate event juga ya kalau nggak salah ya, berapa minggu lalu. Nah, they grew up together with you dari ya mungkin waktu lo SMA mereka Afganisme, lo SMP, mungkin sekarang udah punya anak mungkin ya, udah kerja gitu ya. Nah, lo having hard time gak sih untuk meregenerasi fans? Atau lu nggak merasa bahwa regenerasi fans itu penting? Atau gue pengen tahu deh, maksudnya what do you say about your fans? Karena kan tren tren selalu berganti, sementara fans die hard lu yang mungkin udah loyal keeping gitu you alive ya, loyal itu udah gede dan mungkin grow up ya, udah seumuran gue lah. Dan mungkin waktu dia untuk bisa datang udah nggak terlalu banyak. Sementara yang banyak adalah yang sekarang Gen Z kelahiran 2000-an. Susah gak untuk komunikasi dengan Gen Z yang sekarang mungkin hidupnya mostly di TikTok dan kawan-kawan? Iya, ada shift lah di situ. Pas era gue kan gak ada sosmed, gak ada TikTok, gak ada Instagram juga baru mentok mulai. Ya waktu itu Twitter ya. Twitter, iya. Jadi secara pendekatan tuh gue cuman tinggal promo di TV, di radio dan lain-lain gitu. Gue nggak harus bikin konten tuh, nggak ada dulu bikin konten. Okay. Jadi sekarang gue harus mulai belajar untuk kayak dance. Bikin konten. Karena gue ngerasa itu penting untuk bisa stay relevant di generasi yang baru ini, yang baru lahir tahun 2000-an gitu.
Dan mereka sekarang kan critical banget ya. Exactly. Kayak mereka punya taste yang referensinya udah banyak. Jadi Betul. taste-nya udah jauh lebih meningkat lah gitu dibanding dulu. Jadi ya udah akhirnya makanya kemarin gue bikin album bahasa Inggris, gue bikin album Wallflower R&B. ya. Itu gue ngerasa kayak udah momen dimana kayak gue I have enough songs, pop songs, ballad songs. Kayaknya apalagi yang harus gue coba ya, itu bikin album yang gue ngerasa gue banget dan beda. Dan album itu turns out membuat pendengar gue yang baru itu lebih banyak. Oh. Tuh, yang tadinya nggak dengerin lagu gue, jadi tahu Afgan karena lagu gue yang baru, yang R&B itu, yang Wallflower. Abis itu barulah mereka kayak ngegali, oh Afgan tuh lagunya dulu ini ya gitu. Dan sekarang kan kayak gue ngerasa musik kan selalu berputar ya. Kayak sekarang generasi yang Gen Z ini tuh lagi discover lagi lagu-lagu tahun 2000-an gitu. Iya. Kayak lagu-lagu yang dulu tiba-tiba naik lagi. Kayak ya emang Dan musik kadang selalu- sesimpel mereka tiba-tiba randomly make soundnya dan tiba-tiba videonya FYP tiba-tiba lagunya naik lagi. Itu ya, gue tuh Lenggang Puspita, lagu gue Lenggang Puspita itu nggak ada, gue rilis tahun 2019 nggak ada promo, nggak ada video klip, cuman rilis gitu aja. Dan kita kayak oh oke, nggak apa ya nggak terlalu hype nih. Tiba-tiba ada yang iseng pakai soundnya di TikTok, terus jadi viral. Sekarang lagunya jadi itu lagu wajib gue kalau gue manggung Lenggang Puspita. Buset. Padahal tadinya nggak masuk ke dalam setlist. Repertoar enggak. Tadinya gak masuk repertoar. Wow. Dan lu inget juga kan kayak tahun lalu ya, apa 2 tahun lalu yang Panah Asmara. Iya. Yang ten tadadon ten ten tadadon ten. Itu. Itu dipakai hampir kayaknya seleb-seleb juga banyak yang pakai itu untuk ngasih lihat. Ya sebenarnya Itu kan cuman kayak beauty apa ya, content lah ya. apa kayak ada template yang lu Iya. bisa foto-foto sama video. Itu dipakai kayak kalau nggak salah 400.000 video di Kacau. TikTok. Dan waktu itu gue kayak ini lagu udah lama banget ya, tiba kenapa Iya. jadi heboh lagi. Jadi ya emang tapi gue ngobrol sama banyak musisi, kayak kemarin gue ngobrol sama Mas Yofi gitu di pesawat. Dia bilang emang musik selalu gitu sih, berputar yang Iya, iya, yang iya. generasi Siklusnya baru pasti begitu dia ya? akan discover musik yang udah lewat yang lama gitu. Oh iya. Siklusnya akan selalu begitu ya. Dan barusan lu sebut album Wallflower. Salah satu yang gue inget banget itu MIA ya, yang sama Jackson Wang. Karena waktu pas sebelum rilis gue udah diceritain sama Iren waktu itu. Kayak, ini bakal ada collab nih anjing, gue bilang keren juga nih bisa ini. Dan itu kan 2021 ya. Apakah lu memang nextnya akan menjadi si Afgan yang akan attract yang tadi lu bilang new audience? Gue gak bilang cuma Gen Z ya, karena gue percaya English lyric songs itu Untuk semua. bisa attract semua. Lo akan kayak ngebagi proporsi gak sih kayak, oke, gue akan 50% of my time the next workshop gue akan aim English audience, English lyrics listener audience, atau ini yang mungkin nyambung ke topik yang berikutnya gue mau gue tanya ke your latest single ya. Beberapa orang kan kayak ngomong Afgan telah kembali ke jalan yang benar. Nah itu maksudnya Bagi mereka selama ini gue Nah, itu. kenapa ya? Are you Iya, okay? iya maksudnya itu kan berarti kan your listeners currently ada kebagi nih. Kepecah. Iya, yang mungkin tetap maunya lo si Panah Asmara. Kencata biasa. Iya. Tiba-tiba lo jadi yang kayak R&B gitu. Nah lo nanggepinnya gimana sih? Gue nanggepinnya gue sih nggak, gue malah gimana ya? Soalnya gue ngerasa sebagai artis lu harus mencoba hal baru. Lu kalau stuck di satu comfort zone ya lu akan di situ aja terus gitu. Dan gue menolak untuk stay di satu kotak atau satu genre, karena gue ngerasa gue punya banyak hal yang bisa gue tawarkan selain lagu-lagu pop dan ballad, dan itu lagu-lagu yang gue sebelumnya gitu. Membuktikan ke diri gue juga sih, musikalitas gue lah, keberanian gue, itu kan semua kan lebih ke internal ya. Tapi
kalau kedepannya gue memang udah planning. Jadi gue kemarin ke London sebulan bikin album bahasa Inggris lagi. Udah jadi semuanya, tinggal nunggu waktu untuk rilis. Cuman di tengah-tengah itu gue ada mengertilah kasih. Karena gue ngerasa gue cinta sama dua-duanya nih. Gue cinta banget lagu pop ballad. Karena gue mendarah daging dari kecil dengerinnya gue Chrisye, Marcel, Glenn, Rio Febrian. Itu kan udah kayak mendarah daging ya. Exactly, Gak bisa gue hempaskan kayak gak mau nyanyi ballad lagi. Gak bisa, emang gue suka. Jadi gue akan tetap ngejalanin dua-duanya, yang R&B bahasa Inggris mungkin untuk pendengar yang lain. Tapi passion gue di musik pop Indonesia juga tetap jalan. Gue gak mau ninggalin juga sih. Oke. Nah, yang ngebedain proses sebagai seorang penyanyi, musisi ketika workshop gitu kan, biasanya we're dealing with engineers yang biasanya standby di depan alat-alat rumit, produser yang biasanya akan mengarahkan this and that gitu ya, dan eksekutif produser yang biasanya duduk di sofa belakang gitu ya. Nah, yang ngebedain proses ketika lo merilis lagu atau album yang berbahasa Indonesia dengan musisi lokal, sama ketika kemarin lo berkolaborasi dengan musisi internasional, bahkan lu recently bilang baru aja dari London buat ngerekam album baru. Yang paling distinktif tuh apa sih dalam prosesnya? Sebenarnya sama aja, cuman ya bahasa dan juga style referensi musik aja. Kalau di Indonesia kan ya kita udah hatam lah sama referensi musik kita ya. Di luar itu referensi musiknya udah completely different. Cuman kalau secara proses sama aja, tuker ide. Lu suka nggak? Suka, gue ada ide ini. You like it like this? Ganti-ganti gitu, kayak gitu gue sama ya? memasukkan influence musik Indonesia yang gue dengerin dari dulu gitu, kayak itu gue masukin juga ke project gue yang bahasa Inggris ini. Jadi tetap ada, ya lu bisa dengar lah di situ ada taste Afgan, melodi lekukan Indonesia gitu. Tapi bukan yang kayak tiba-tiba Jawa, nggak gitu sih. Cuman kayak ya musik-musik yang gue denger dari dulu kayak dia, lu tau lah Glenn, Naya semua itu kan udah melekat banget. Chrisye gitu. Lo ada ritual gak sih bro? Ritual misalnya as simple as kalau nggak ada kafein gue nggak bisa workshop gitu. Lo ada ritual khusus gak sih untuk workshop ya? Khusus workshop ada nggak sih? Kopi. Oh benar kopi. Kopi. Cuman kopi itu harus bisa berkali-kali ya. Seriously? Kalau kemarin di London gue satu hari bisa ada 3 ruangan. Jadi gue harus pindah-pindah dari satu ruangan. Oke, satu ruangan ini, habis itu pindah lagi muter gitu. Jadi capek banget. Gue bentuk kopi. Dan mungkin kalau buat orang-orang ada yang kayak harus minum dulu lah alkohol atau apa. Iya. Gue nggak bisa kerja, gue harus sober kalau gue. Oke. Gitu sih. Berarti lu memang benar-benar yang butuh aware dengan kopi ya? Gue ya kayak mungkin suges ya kayaknya. Jadi kayak lebih moodnya lebih terangkat gue. Soalnya kan mudian ya, gue mudian banget anaknya gitu. Oke, terus berarti ngomongin mengertilah kasih nih, lagu yang dirilis kalau gua nggak salah 2002 ya. Ditulis sama Andi Rianto dan Indra Safera ya. Ya. Why? Almarhum. Iya, almarhum. Why this song? Dari sekian banyak yang tadi lu sebut gitu ya, you listen to Glenn, you listen to Chrisye gitu. Dari sekian banyak mungkin yang bisa lu pick, kenapa lagu yang cross gender dari Ruth Sahanaya? Iya, jadi ada sejarahnya sih. Gue emang jatuh cinta banget sama lagu ini dari SMP. Gue beli kaset. Lu beli kasetnya di Stara, inget gak? Di Stara ingat. The Downfall of Di Stara gue juga dateng, beli semua waktu lagi flash sale. Di Stara, di Tos Suara gue beli nih. Oh, Ruth Sahanaya, penyanyi kesukaan nyokap gue. Gue beli. Kesukaan nyokap gue. Gue denger track pertama itu Mengertilah Kasih, gue langsung, ini lagu enak banget. Gitu kan. Dan akhirnya tahun 2018 gue bilang ke Mas Andi tuh. Waktu itu sebelum Mas Andi rilis Bahasa Kalbu sama Raisa. Sebelum ada project itu gue udah bilang, Mas gue pengen nyanyi lagu Mengertilah Kasih ya suatu saat nanti gitu. Terus karena kalau gue suka remake, kalau lu perhatiin lagu-lagu yang gak gimana ya, kayak
kalau mengerti kasih tuh yang nyanyi kan Rusanaya. Hmm. Gue pengen kasih perspektif cowok. Oh, oke. Belum ada kan yang nyanyi penyanyi cowok mengerti kasih. Iya. Waktu itu. Terus kalau Panah Asmara lagunya Chrisye, tapi nggak terkenal. Jadi gue suka kayak remake lagu-lagu yang kayak gitu lah. Saking Panah Asmara versi lu terkenal ya bro. Sampai orang kaget kalau itu ya Lagu mostly Chrisye, Gen Z ya. itu lagu. Kaget kalau itu lagunya Chrisye di duluan gitu loh. Album Senyawa sama Iya. Topati. Jadi ya waktu pas lu pilih Panah Asmara juga karena waktu itu memang lagu Chrisye yang itu nggak terlalu terkenal ya. Iya nggak jadi single waktu itu. Oh, Jadi gue dengernya, gue inget banget gue lagi ngerjain assignment waktu gue kuliah di Malaysia. Terus temen gue nyetel lagu itu, Panah Asmara. Terus gue, ini lagu Chrisye. Kok gue gak tahu sih? Gue kayak udah ngefans banget sama Chrisye, gue gak tahu lagu ini gitu. Akhirnya gue bilang ke label gue at that time, gue pengen remake Panah Asmara. Gitu. Dan MV Mengertilah Kasih lu bikin di kalau gue terawang-terawang kayak di GKJ ya. Tapi gue gak pengen terlalu ngasih lihat gaji. Udah sering banget dipakai. Enggak, tapi di mana tempat di Jakarta yang ya gue tahu Jakarta ya yang setnya kayak begitu gitu kan. Ada bro, cuma waktu gue gak dapet izin. Harusnya itu di teater Taman Ismail Marzuki. Oh, yang baru. Iya yang baru ya. Gak dapet izin. Akhirnya gue pengen tahu apakah memang lo emang cinta dengan konsep itu di MV-nya atau ada alasan lain gitu, style di MV-nya? Itu visionnya Mas Andi sih. Oh. Jadi Mas Andi yang dari awal bilang maunya di teater. Oke. Jadi pengen konsepnya teater karena mungkin lagunya emang orkestra, Iya, ada konsep di teater. Terus gue nambahin sedikit tentang ceritanya lah gitu, kayak sama modelnya gitu-gitulah pokoknya. Lutesha waktu itu modelnya, which Lutesha she's a rising star man. Dia Kacau. untuk generasi yang baru dia salah satu yang terbaik. Kacau. Aktris terbaik sih. Iya. Jadi gue pertama lihat dia jadi model MV Noah. Dia sebelumnya jadi MV gue juga. Oh iya. Iya. Itu gue pertama discover tuh di MV Noah. Jalan Terus, ada video klip gue jalan terus. Ceritanya gue sama dia jadi pasangan yang kawin lari, tidak disetujui oleh orang tua. Terus 7 tahun setelahnya tahun ini ya kemarin syuting lagi, jadi kayak wah kita udah 7 tahun ya gitu gak ketemu. Gila, dia lagi, terus gue lihat dia di film apa ya yang tentang gue nonton dia di film horor sih, Keramat. Nah, gue lupa film apa, pokoknya ada yang sama The Big Four gak sih? The Big Four itu. Nah, gue nontonnya tuh yang film tentang anak kuliah yang sex abuse itu loh. Oh iya. Apa namanya ya? Gak tau. Post like and Iya kayak ada skripnya apa, gue lupa deh, pokoknya endingnya ada kertas dibuang gitu tuh. Dia di situ kacau sih, aktingnya kayak sama Shenina Cinnamon. Iya itu 2, gue juga ngefans. kayak effortless sih menurut gue, kayak kemarin waktu syuting Mengertilah Kasih, kayak semua yang dia take itu hampir ya one take seamlessly aja sih. Dan one take. Nangis apa segala macam, udah langsung kayak oke, bisa. Dan matanya tuh kayak isi gitu. Jadi gue ngerasa sih kemarin dia membantu banget untuk mengangkat emosi di video klip ini sih. Memang. Nah, ngomongin tentang acting, lo ini a million dollar question ya. Kalau seorang Afgan tidak menjadi penyanyi, maka dia adalah seorang behind the scene sih, gue mungkin kayak A&R. Seriously? You like to manage people? Gue suka manage artis ya, kayak mikirin konsep visualnya. Apakah itu adalah sebuah clue untuk next karir lu? Aja. Mungkin sih orang-orang label gue, A&R label gue, si Mala, itu suka kayak lu cocok sih jadi A&R. Gitu. Tapi apakah itu memang adalah sebuah soft statement / teaser untuk nextnya lu akan menjadi music label eksekutif kah? You gonna kickstart your own label? Gue pengen, cita-cita gue pengen punya perusahaan label sendiri.
Gak harus gede, cuman mungkin apa ya? I feel so blessed that I have the opportunity to work overseas sama produser dari luar, label dari luar. Dan gue pengen ngebantu dengan koneksi yang gue punya, gue pengen ngebantu penyanyi Indonesia untuk bisa keluar juga kalau mereka mau bikin album di luar, bisa loh gitu. Dan bukannya impossible. Jadi gue one day sih pengen kayak gitu ya. Karena movement, aduh Indonesia tuh keren banget penyanyi-penyanyinya. Jadi dan bisa nari, bisa nyanyi live, bisa bagus-bagus banget. Jadi movementnya tuh harus kolektif bareng-bareng gitu, nggak cuman kayak satu artis doang, tapi harus bareng-bareng geraknya. Jadi kayak bisa kayak K-pop mendunia. Ya hopefully when the time is right, ketika memang lu akhirnya kickstart, semoga sesuai dengan yang lu impikan bro. Iya, tapi kalau sekarang masih gue coba dulu, gue juga aja masih untuk kayak bikin album di luar, mempromosikan karya di luar negeri itu masih kerja keras yang masih jauh lah. Tapi ya pengen nyoba aja sih. Ya. Semoga lancar. Dan coming to the next topic about evolution. Ini ngomongin evolution nih, gue ada 2 hal yang lumayan gue seneng dengar kata evolution di luar dari topik konser lo ya. Karena yang pertama adalah teori evolution Charles Darwin. Yang kedua Pokemon. Karena Pokemon kan dia sistemnya evolve. Nah gue mau nanya nih, apakah kita adalah Pokemon. Apakah lu di evolution ini akan menjadi Pikachu? ada new statement apa gak sih maksudnya? Apakah lu pengen mau kayak this is the new me gitu atau apa nih? Kenapa namanya evolution? Evolution, ya karena ya kalau lu perhatiin musik gue dari 2008 sampai 2023 banyak perubahan. Banyak. Gitu. Dan cara gue perform juga banyak sekali perubahan. Dan itu yang mau gue kasih lihat sih. Tapi purpose gue adalah gue pengen semua yang datang itu inspired to do, abis nonton konser tuh kayak they wanna do something with their life gitu. Kayak gue pengen bikin sesuatu. Wow. Itu purpose gue sih. Gue kalau keren-kerenan pasti gue punya kreatif tim yang gue percaya bikin konser ini secara visual dan secara treatment bakal keren banget. Cuman the real purpose is to move people, untuk menggerakkan orang-orang penonton ini untuk bisa lebih terinspirasi ngejalanin hidup mereka dengan lebih baik gitu, lebih happy, lebih joyful. Seorang Afgan membuat konser bernama Evolution dan berharap semua penontonnya evolve setelah nonton. Seperti benar. itu. Itu dia sebenarnya. Gokil loh. Jadi so far persiapannya gimana? Tentu pasti nggak cuma dari lagu ya, karena barusan lu mention kreatif tim. Berarti kan gue bisa ngebayangin nih akan ada treatment ekstra di visual juga, mungkin di wardrobe, mungkin di lighting. Apapun lighting ya. Persiapannya gimana so far? Persiapannya udah, ini tinggal kurang dari 20 hari lagi ya. Iya makanya. Jadi gue tinggal nyiapin mental. Lu perlu healing dulu gak gitu kemana gitu? Gue healing. Gue apa ya? Menjelang konser pasti gue ada waktu-waktu seminggu sekali harus healing lah. Oke. Tapi persiapan gue udah latihan koreo, gue udah latihan vokal lagi tiap minggu. Gue udah persiapan kreatif sama Pras, tim kreatif gue itu kreatif direkturnya Pras yang bikin video klip MIA, sama banyak lah video klipnya keren-keren banget. Secara visual, secara lighting, gue pengen menampilkan kita bisa loh sekelas pertunjukan luar negeri gitu. Dengan lighting yang udah sync sama beat lagunya, visual yang bisa mulai bercerita, nggak di looping doang. Betul. Terus dancer yang gak cuman ngedance tapi bisa bentuk sebuah konsep. Lyrical dance misalnya. Konsep gitu. Iya. Itu yang mau gue kasih lihat bahwa
Indonesia udah di situ. Bakal berapa levelnya. lama durasinya nanti? Gue nggak pernah lebih dari 2,5 jam sih. Gue 2,5 karena jam. itu Oke. 2,5 jam aja udah lama. Bakal ada surprise apa sih memang di konser Evolution bro tahun ini? Bakal ada guest star sih, pasti ada Oh iya, guest oke. star penyanyi yang pernah berkolaborasi sama gue. Terus gue Yang tentunya tidak akan lu reveal before, tapi hanya waktu pas orang yang datang nonton. iya dong pengennya begitu. Karena Iya, itu iya, jadi iya. surprise ya. Iya, iya, iya. Namanya juga surprise Iya. guys. Kalau udah tahu dulu Kalau nggak disebut bukan surprise. Oke, berarti clue-nya adalah akan ada guest star ya. Guest star. Dan kemarin sempat konser di Malaysia. Gue mau nanya deh, kalau dari pengalaman di konser lo di luar ya, mostly yang datang itu orang Indonesia yang memang lagi tinggal di negara tersebut, atau lo dapet fans yang baru dari negara itu juga? Mostly orang Malaysia. Orang Jadi Malaysia mana? emang Malaysia tuh kayak rumah kedua ya, karena gue kan sekolah di situ dulu. Iya, iya, iya. Heeh. Jadi gue udah paham banget sama tempat-tempatnya gitu, dan alhamdulillah gue dapet fanbase yang gila loyal banget di Malaysia, dan makin lama makin baik. Jadi tahun ini pun gue bikin konser lagi di Malaysia nanti akhir tahun, dan Singapura ya mudah-mudahan. Jadi Malaysia itu it's like my second home lah. Jadi seneng sih gue di Malaysia tuh kayak gue berasa Bruno Mars. Gak bercanda. Nah, gue mau nanya deh, recently kan kita masuk ke era dimana orang tuh kalau konser tuh rebut-rebutan untuk ngerekam live performance ya. Which is mereka main HP lah, AKA gitu ya. Ngerekamin setiap momen, bahkan momen kepleset apa segala gitu. Lo sebenarnya seneng dengan era ini, atau lo lebih seneng udah lo taruh HP lo main nikmatin gue gitu? Itu udah refleks sih menurut gue. Karena gue pun begitu kemarin gue nonton Beyonce di London. Gue udah bilang ke temen gue, pokoknya gue cuma mau ngerekam 4 lagu, sisanya gue mau nonton pakai mata gue. Nggak bisa, tetap dikit-dikit. Karena ada sesuatu momen yang teramat keren yang lu pengen inget terus selamanya gitu, kayak pengen lu lihat lagi. Jadi gue sih I don't have any problem with it, karena ya itu kan bagian dari experience nonton konser lah. Yang penting lo happy, lo nyanyi, lo bisa keluar konser tuh kayak plong gitu. Itu kan tujuannya nonton konser. Exactly. Gua sebagai gue juga sebagai festival goers dan concert goers ya. Menurut gue salah satu momen yang apa ya, konser itu adalah momen dimana gue kayak get lost gitu. For a while mungkin for 2 hours maybe gue get lost dengan dunia yang lagi di-create sama si yang ada di panggung. Iya. Dan kadang gue juga ngelihat kayak kalau zaman dulu mungkin kenapa kita nggak main HP karena zaman dulu nggak ada HP vertikal gitu. Maksudnya yang ngerekam begitu. Jadi kalau videonya keluarin juga kayak kotak-kotak. iya kalau ngerekamnya pakai kamera kan nggak enak ya, aneh gitu, dan videonya juga exactly mungkin 240p gitu. Jadi kayak pas udah lihat rekaman nih ya pecah. Ya udah nggak usah ngerekam gitu. Kalau sekarang kan emang udah it's just part of our life aja sih sekarang. Gua ya semoga 20 hari ini berjalan lancar. Thank you. Semoga lancar Bro. semua Dateng musisi. Yes, of course. Dateng ya. Semoga semua musisi lancar dan lo juga sehat ya, karena menurut gua itu kayak currency termahal yang perlu lu jaga selama 20 hari ke depan adalah lu gak sakit sih bro. Iya, makanya gue berusaha untuk bikin pikiran gue dan hati gue bahagia. Iya, Karena iya. ketika lu stres ya lu bisa just enjoy the process lah, anything. Gue udah maksimal dan ya let's just enjoy it gitu. Exactly. Mungkin boleh CTA ngobrol untuk undang orang ke konser Evolution. Oh teman-teman Indo Musikgram, saya mau bikin konser loh tanggal 1 Juli 2023 di Tenis Indoor Senayan, judulnya Afgan Evolution Concert. Kalau teman-teman mau datang masih bisa beli tiketnya
di tiket.com. Boleh gak sih gue sebut? Ya, boleh, Tiket.com dan mungkin ada di description di bawah. So thank you. I'll see you tanggal 1. Oke, thank you Afgan for coming to Indo Musikgram. Thank you for having me, bro. Semoga semua yang diharapkan bisa berjalan lancar. Amin. Dan Evolution bisa Membuat sukses orang dan lancar. Bisa evolve membuat juga. orang evolve. Oke, thank you. Thank you. Thank you.